Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas B dengan anggota Nafisa Sheila Faradila dengan NIM 202031060, Ayu Nurkonita Tahir dengan NIM 202031063, dan saya sendiri Nurul Qorima Rizky dengan NIM 202031065 akan menjelaskan sebuah program codingan C++ pada materi Searching and Hashing. Yang pertama yaitu sequential searching. Nah, pada baris awal kita masukkan library-nya. Di sini kita pakai library iostream. Selanjutnya itu baris keempat maka integer sequential search, yaitu function algoritma sequential search, di mana kita akan mereturn sebuah angka yang berasal dari indeks data yang dicari. Namun jika tidak ketemu, maka kita akan mereturn angka -1 yang menandakan angka tidak ditemukan. Jadi di bagian sini yaitu kita mereturn sebuah angka yang berasal dari indeks data yang dicari. Selanjutnya pada baris ke-19 yaitu di sini kita menyiapkan array target, di mana user akan menginputkan size array tersebut. Lalu kita akan membuat variabel array dengan panjang size yang telah ditentukan. Kemudian user akan mengisi value dari setiap indeks array. Dan selanjutnya pada baris ke-32 dan 33 yaitu user memberikan input data apa yang akan dicari. Selanjutnya pada baris ke-35 di sini kita akan menjalankan function sequential search dengan 3 parameter, yaitu array, size of array, dan data yang akan dicari. Selain itu, kita juga akan menampung return dari function tersebut ke dalam variabel index. Selanjutnya pada baris ke-36 sampai ke-43, yaitu di sini kita akan mengecek variabel indeks. Jika hasilnya -1, maka data tidak ditemukan. Namun jika hasilnya selain -1, berarti datanya ditemukan. Oke, kita coba running programnya. Masukkan banyaknya array. Saya masukkan yang 7, lalu array ke 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan angka yang ingin dicari, yaitu angka 4. Maka angka ditemukan di indeks ke-3. Lalu kita coba lagi. Masukkan banyaknya array 7, array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari angka 9, maka angka tidak ditemukan. Saya Ayu Nurkonita Tahir dengan NIM 202031063. Pada video ini saya membuat sebuah program binary search sederhana beserta penjelasan yang nantinya akan saya jelaskan pada program sederhana yang saya buat ini. Jadi di sini saya akan menggunakan compiler dev C++. Di sini sudah ada program yang sebelumnya telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari baris pertama hingga baris terakhir pembuatan program yang telah saya buat. Jadi di baris pertama ini saya menambahkan include iostream. Jadi include iostream ini berguna untuk mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream ke dalam program. Nah, fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya seperti cin dan cout. Nah, setelah kita menuliskan include iostream ini, kita bisa mengetikkan using namespace std.
Jadi using namespace std ini merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk rangka yang sama yang berkaitan dengan std. Jadi pada std di sini kita bisa melihat di sini ada fungsi cout dan cin. Jadi ketika Anda tidak menggunakan using namespace std ini pada cout, nantinya kita akan mengetikkan berkali-kali std seperti ini. Untuk menghindari hal seperti ini, kita menggunakan using namespace std. Pada baris keempat, di sini kita bisa mengetikkan integer name. Jadi di sini kita mendeklarasikan nama judul fungsinya, yaitu nama judul fungsinya adalah main. Lalu di sini kita mendeklarasikan integer. Integer adalah tipe data yang berupa angka. Jadi di sini kita menggunakan program angka, yaitu searching angka. Jadi kita di sini menggunakan tipe data integer. Kita bisa mendeklarasikan karakter-karakter yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di sini saya menggunakan karakter cout, array sebanyak 30, number, first, last, dan middle. Untuk melakukan proses binary searching yang membutuhkan karakter awal, karakter akhir, dan karakter tengah. Lalu di sini pada baris ketujuh kita mengetikkan cout berapa banyak elemen yang diinginkan. Jadi cout ini berguna untuk mengeluarkan karakter-karakter yang berada pada tanda kutip ini ke dalam layar. Jadi ketika kita tidak menuliskan tanda petik ini seperti ini, misalkan banyak elemen yang diinginkan itu tidak akan muncul ke dalam layar alias tidak akan muncul dalam output. Jadi kita harus memastikan tanda ini, yaitu tanda kutip 2. Jangan lupa menyertakan tanda titik koma. Karena jika tidak menuliskan tanda titik koma pada setiap blok, bisa dipastikan bahwa program yang kita jalankan nantinya akan error. Lalu pada baris ke-8, di sini blok ke-8 kita ada cin. Nah, cin ini hampir sama dengan cout. Namun, jika cout mengeluarkan karakter-karakter ke dalam layar, maka cin ini berguna untuk memasukkan nilai-nilai dari user dalam program. Jadi, untuk cin kita meminta user untuk memasukkan berapa banyak elemen yang diinginkan. Lalu, pada baris ke-10, kita memiliki tanda fungsi for. Jadi, for ini adalah sebuah perulangan atau looping yang termasuk ke dalam content loop atau looping yang dapat dihitung. Dalam looping ini pasti ada beberapa kondisi atau persyaratan, yaitu bisa dilihat di dalam tanda kurung ini ada 3, yaitu i sama dengan 0. Di sini ada i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini artinya hitungannya akan dimulai dari angka 0 dan i lebih dari count. Ini jika i hitungannya akan sampai berapa, yaitu hitungannya di sini sampai i sampai kurang dari count. Lalu tanda i++ di sini merupakan post increment. Post increment ini berarti di setiap perulangan atau looping ia akan bertambah dengan 1. Oleh karena itu di sini ada tulisan plus yang berarti menandakan bahwa ia akan bertambah 1 setiap perulangan dilakukan. Lalu kita tambahkan kurung kurawal di sini. Berguna untuk menyatakan eksekusi program. Jadi dari sini hingga kurung kurawal lainnya adalah eksekusi dari program. Lalu kita lanjut pada baris ke-12. Di sini menggunakan cout kembali untuk mengeluarkan tanda yang ada di dalam kutip 2 ini ke dalam layar, namun di sini ada yang berbeda, yaitu i+1. Jadi
Setiap masukan angka dari user di sini akan bertambah dengan 1 sesuai dengan elemen yang diinginkan oleh user. Gunanya seperti itu. Lalu di sini kita meminta user untuk memasukkan kembali nilai array. Array i sama seperti yang tadi juga, ini mengeluarkan karakter ke dalam layar dan ini meminta user untuk menginput number. Lalu di sini ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan binary search, yaitu first adalah sebuah karakter awal dari sebuah array. Nah, ini digunakan dalam binary search. Lalu last ini adalah sebuah karakter terakhir dari array, dan middle adalah sebuah karakter yang berada di tengah-tengah array yang disebut dan didapatkan dengan first. Karakter pertama ditambahkan terakhir dibagi dengan 2 yang akan mendapatkan middle itu karena tengah dari array. Lalu di sini kita akan mendapatkan fungsi while. While ini menunjukkan pengulangan atau looping sama seperti for. Namun bedanya while ini merupakan perulangan yang tidak dapat dihitung perulangannya. Tidak dapat dihitung karena while ini membutuhkan kondisi untuk loopingnya bisa berhenti, dan kondisi while-nya adalah first. First di sini kurang dari sama dengan leave. Ini adalah first di sini kurang dari sama dengan last. Ini adalah kondisi untuk while. Nah, di dalam blok perulangan while terdapat else if. Adalah percabangan yang memiliki satu blok pilihan, namanya di sini if dan else if. Blok else if juga memiliki sebuah kondisi, yaitu array middle kurang dari 6 number yang diinput oleh user. Lalu di dalam blok ini di sini ada first sama dengan middle plus 1. Lalu di sini ada juga fungsi else if. Else if di sini adalah percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Jadi jika if memiliki 1 blok pilihan, else if memiliki lebih dari 2 blok. Ini sama seperti tadi, yaitu cout untuk mengeluarkan output pada layar, dan ini kita menemukan break. Break di sini berguna untuk menghentikan pernyataan perulangan dan berhenti untuk mengeksekusi. Jadi kalau ada looping yang tidak diinginkan user atau programmer, break ini dapat berfungsi untuk menghentikan pernyataan perulangannya. Nah, else di sini sama merupakan bagian dari if. Berarti di sini kita menggunakan if else. If else adalah percabangan yang memiliki 2 blok. Jadi kita memiliki tahapan if, else, dan if. If memiliki 1 pilihan blok dan if else memiliki 2 blok, dan if memiliki percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok. Pilihan dari sini kita menginput beberapa kondisi untuk melengkapi program, dan jika kondisi terakhir di sini if lebih dari last, maka keluarlah angka yang diinginkan user tidak ditemukan dari array. Pada blok ke-43, right to null di sini biasanya berada pada akhir search code, yang akhir program menyatakan bahwa hasil output fungsi yang kita jalankan itu adalah nol, dan juga bisa menandakan dan menyatakan bahwa program bisa berakhir dengan normal. Jadi jika kita telah menuliskan program ini, bisa kita coba dan kita compile.
Nah, di sini berapa banyak elemen yang diinginkan? Kita masukkan 5. Masukkan angka pertama 15, angka kedua 20, angka ketiga 02, angka keempat 12, dan angka kelima 94. Masukkan angka yang ingin Anda cari. Kita coba angka 94. Nah, 94 ditemukan dalam array pada lokasi kelima. Include iostream dan include conio.h adalah file header. Kemudian using namespace std, yaitu salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Main adalah nama judul fungsi, kemudian menggunakan tipe data float dan integer, kemudian dalam masukan akan terdapat seekout untuk menampilkan masukan jumlah data, terus dilanjut seek-in gunanya untuk menginputkan nilai n, kemudian seekout lagi untuk menampilkan masukan data, dan kemudian terjadi perulangan apabila I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, maka I++. Seekout lagi akan menampilkan X adalah I sama dengan, terus memasukkan data menggunakan seek-in, X, I. Selanjutnya seekout lagi Y, I, terus memasukkan lagi inputan Y. Terus seekout digunakan untuk menampilkan masukan titik interpolasi, kemudian memasukkan inputan lagi XP. Menerapkan interpolasi Lagrange menggunakan perulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I++, P sama dengan 1. Terjadi lagi perulangan J sama dengan 1, J kurang sama dengan N, J++. If jika I tidak sama dengan J, maka P kali XP min XJ atau XI min XJ. YP sama dengan YP plus P kali YI. Seekout akan menampilkan nilai interpolasi pada XP adalah YP. Yang akan terjadi outputannya adalah masukkan jumlah data 5 adalah hasil dari seekout ini. Kemudian masukkan data dari hasil ini. Maka akan terjadi perulangan sebanyak 5 kali X dan perulangan sebanyak 5 kali Y. Dan titik interpolasinya 30, maka nilai interpolasi pada 30 adalah 150.